Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pada kesempatan ini untuk muatan pelajaran PJOK, khususnya dengan tema pembelajaran seni bela diri pencak silat. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Pada bagian pembelajaran ini, yang pertama kita akan belajar tentang sejarah singkat tentang pencak silat. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan, sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa di Nusantara. Induk organisasi pencak silat di Indonesia adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia atau disingkat IPSI. Organisasi yang mewadai federasi-federasi pencak silat di berbagai negara adalah Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa atau disingkat dengan Persilat, yang dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Ada pengaruh budaya Cina, agama Hindu, Buddha, dan Islam dalam pencak silat. Biasanya setiap daerah di Indonesia mempunyai aliran pencak silat yang khas. Misalnya di daerah Jawa Barat dikenal dengan aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah ada aliran Merpati Putih, dan di Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Setiap 4 tahun di Indonesia diadakan pertandingan pencak silat tingkat nasional dalam wadah Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pencak silat juga dipertandingkan dalam SEA Games sejak tahun 1987. Di luar Indonesia ada juga banyak penggemar pencak silat seperti di Australia, Belanda, Jerman, dan Amerika. Pada bulan Maret 2017, pencak silat telah diajukan pemerintah Republik Indonesia kepada UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Hal ini adalah salah satu upaya pemerintah dalam memajukan pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia. Manfaat pencak silat yang diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia adalah mendapatkan pengakuan dunia internasional, memiliki peluang dipertandingkan dalam cabang olahraga di Olimpiade, dan menggali nilai budaya yang terkandung dalam pencak silat. Setelah anak-anak mengetahui tentang sejarah singkat pencak silat, marilah kita belajar tentang istilah-istilah dalam pencak silat. Yang pertama adalah kuda-kuda. Kuda-kuda yaitu posisi menapakkan kaki untuk memperkukuh posisi tubuh. Kuda-kuda yang kuat dan kukuh penting untuk mempertahankan posisi tubuh agar tidak mudah dijatuhkan. Kuda-kuda juga penting untuk menahan dorongan atau menjadi dasar titik tolak serangan. Istilah yang kedua adalah sikap dan gerak. Pencak silat ialah sistem yang terdiri atas sikap atau posisi dan gerak-gerik atau pergerakan. Ketika seorang pesilat bergerak untuk bertarung, sikap dan gerakannya berubah mengikuti perubahan posisi lawan secara berkelanjutan. Segera setelah menemukan kelemahan pertahanan lawan, maka pesilat akan mencoba mengalahkan lawan dengan suatu serangan yang cepat. Istilah dalam pencak silat yang ketiga adalah langkah. Salah satu ciri khas dari pencak silat adalah penggunaan langkah. Langkah ini penting di dalam permainan silat yang baik dan benar. Ada beberapa pola langkah yang dikenali, dan contohnya langkah 3 dan langkah 4. Istilah yang keempat adalah kembangan. Kembangan adalah gerakan tangan dan sikap tubuh yang dilakukan sambil memperhatikan, mewaspadai gerak-gerik musuh sekaligus mengintai celah pertahanan musuh. Kembangan utama biasanya dilakukan pada awal laga dan dapat bersifat mengantisipasi serangan atau mengelabui musuh. Seringkali gerakan kembangan silat menyerupai tarian atau dalam Maempo Sunda menyerupai ngibing atau berjoget. Kembangan adalah salah satu bagian penilaian utama dalam seni pencak silat yang mengutamakan keindahan gerakan. Istilah yang kelima dalam pencak silat kita kenal buah. Pencak silat memiliki macam yang banyak dari teknik bertahan dan menyerang. Secara tradisional,
Istilah teknik ini dapat disamakan dengan buah. Pesilat biasanya menggunakan tangan, siku, lengan, kaki, lutut, dan telapak kaki dalam serangan. Teknik umum termasuk tendangan, pukulan, sandungan, sapuan, mengunci, melempar, menahan, mematahkan tulang sendi, dan lain-lain. Istilah dalam pencaksilat yang keenam adalah jurus. Pesilat biasanya berlatih dengan jurus-jurus. Jurus ialah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bawah yang digunakan sebagai panduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencaksilat atau yang kita kenal buah saat dilakukan untuk berlatih secara tunggal atau berpasangan. Penggunaan langkah atau gerakan kecil tubuh mengajarkan penggunaan pengaturan kaki. Istilah yang ketujuh dalam pencaksilat adalah sapuan atau guntingan, yaitu salah satu jenis buah atau teknik menjatuhkan musuh dengan menyerang kuda-kuda musuh, yakni menendang dengan menyapu atau menjepit, menggunting kaki musuh sehingga musuh kehilangan keseimbangan dan jatuh. Istilah ke-8 yaitu kuncian, adalah teknik untuk melumpuhkan lawan agar tidak berdaya, tidak dapat bergerak, atau untuk melucuti senjata musuh. Kuncian melibatkan gerakan menghindar, tipuan, dan gerakan cepat yang biasanya mengincar pergelangan tangan, lengan, leher, dagu, atau bahu musuh. Sekarang kita akan mulai belajar tentang teknik dasar dalam pencaksilat. Yang pertama adalah kuda-kuda. Kuda-kuda sendiri ada beberapa macam. Yang pertama adalah kuda-kuda depan, dan yang kedua kuda-kuda belakang. Yang ketiga kuda-kuda tengah, yang keempat kuda-kuda samping, yang kelima kuda-kuda silang depan, dan yang keenam kuda-kuda silang belakang. Teknik dasar pencaksilat yang kedua adalah sikap pasang. Sikap pasang dalam pencaksilat merupakan sebuah posisi yang dikombinasikan dengan kuda-kuda dan memiliki sifat lebih mudah sesuai dengan gerakan ketika hendak melakukan serangan atau bertahan dalam pencaksilat. Secara umum, terdapat 4 macam sikap pasang yang sudah dikenal dengan secara luas, yaitu yang pertama pasang 1, yang kedua pasang 2, yang ketiga pasang 3, dan yang keempat pasang 4. Teknik dasar pencaksilat yang ketiga yaitu pola langkah. Langkah dalam pencaksilat adalah perubahan injakan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dapat dilakukan dengan posisi segaris, tegak lurus, atau serong. Pola langkah dalam pencaksilat merupakan teknik dasar gabungan dalam pencaksilat. Teknik ini merupakan perkembangan dari gerakan kuda-kuda yang lebih mudah. Supaya gerakan ini tidak mudah untuk dibaca oleh lawan, biasanya dilakukan perubahan injakan kaki dari sudut ke sudut lain. Berikut ini Bapak sajikan contoh-contoh pola langkah dalam pencaksilat. Anak-anak bisa mencermati masing-masing gambar yang ada dalam tayangan ini. Teknik dasar pencaksilat yang keempat adalah arah. Arah dalam pencaksilat merupakan gerakan yang berhubungan dengan kemana pesilat akan melangkah ketika dalam posisi menyerang atau bertahan. Coba anak-anak cermati, di sini ada beberapa contoh yang Bapak sajikan dalam gambar-gambar yang ada di tayangan ini. Teknik dasar pencaksilat yang kelima yaitu pukulan. Teknik pukulan dalam pencaksilat merupakan pembelaan pergerakan lawan serta merupakan usaha untuk melakukan serangan kepada lawan. Ada beberapa hal yang dapat kita perhatikan pada teknik pukulan atau serangan ini. Yang pertama melalui depan. Ada beberapa model gerakan yang bisa kita lakukan, yaitu tebak serong, bandul, dorong, dan sodok. Berikutnya adalah serangan atau pukulan melalui bawah, yaitu ada colok atau tusuk, sanggah, dan bandul atau catok. Yang berikutnya ada melalui samping, ada pedang, kepret, tampar, dan bandul. Berikut ini adalah contoh-contoh gerakan pukulan melalui atas. Ada ketok, tumbuk, petuk,
tebak, dan pedang. Yang tak kalah pentingnya dalam melakukan pukulan, kita harus memperhatikan pula sasaran pukulan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pukulan lurus. Dilakukan dengan fokus ke arah sasaran yang berada di depan, serta menekuk tangan di dada sebagai pertahanan. Yang kedua, pukulan tegak. Dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan pukulan lurus, tetapi sasarannya untuk pukulan tegak adalah sisi bahu pada lawan. Yang ketiga, pukulan bandul atau uppercut, yaitu gerakan dengan mengayunkan tangan ke arah ulu hati lawan. Dan yang keempat adalah pukulan melingkar, merupakan jenis pukulan dengan menargetkan pada pinggang lawan. Teknik dasar pencak silat yang keenam adalah tendangan. Teknik tendangan sama dengan pembelaan dalam pencak silat. Coba anak-anak cermati gambar pada tayangan ini, yaitu ada tendangan belakang, tendangan kuda, tendangan celorong, tendangan taji, tendangan sabit, dan tendangan kepret. Sebagaimana halnya dengan pukulan, tendangan ini tentunya memiliki sasaran pesilat itu melakukannya. Yang pertama, tendangan A, yaitu tendangan yang lurus ke depan dengan target adalah ulu hati. Yang kedua, tendangan C atau sabit, tendangan dari samping dengan mengarah ke bagian tulang rusuk lawan. Yang ketiga, tendangan T, tendangan samping dengan memakai pedang kaki atau telapak atau tumit dengan membentuk huruf T. Yang keempat, tendangan melingkar, tendangan yang dilakukan dengan gerakan memutar kaki dengan hentakan pada tumit. Gerakan silat ini biasanya ditargetkan pada dada dan punggung lawan. Teknik dasar pencak silat yang ketujuh adalah tangkisan. Gerakan tangkisan dalam pencak silat sama halnya sebagai suatu bentuk pertahanan. Pertahanan memiliki pengertian suatu reaksi anggota badan terhadap gerakan yang bertujuan dalam melakukan penyerangan atau suatu yang dapat membahayakan. Tujuan dalam melakukan gerakan tangkisan adalah menangkis serangan lawan dimulai dari beberapa jenis pukulan atau tendangan dalam pencak silat. Ada 4 teknik tangkisan dalam pencak silat, yaitu teknik dasar tangkisan luar pencak silat, teknik dasar tangkisan dalam pencak silat, teknik dasar tangkisan atas pencak silat, dan teknik dasar tangkisan bawah pencak silat. Teknik dasar pencak silat yang ke-8 yaitu guntingan. Teknik gunting dalam pencak silat dilakukan dengan cara menendang atau menjepit anggota tubuh lawan yang bertujuan untuk menjatuhkan sekaligus mengunci pergerakan lawan. Sasaran yang harus diketahui dalam teknik gunting adalah guntingan bawah yang bersasaran kaki, guntingan tengah dengan sasaran dada, dan guntingan atas dengan sasaran leher. Teknik dasar yang ke-9 yaitu kuncian. Teknik kuncian merupakan salah satu jenis jurus pencak silat yang mematikan dan paling ampuh dalam melumpuhkan lawan selain teknik pukulan dan tendangan. Jurus dalam pencak silat yang memang menjadi kunci dalam hasil akhir suatu pertandingan. Kuncian dalam pencak silat memiliki sifat untuk melumpuhkan gerakan silat pada lawan. Teknik ini menyasar pada bagian vital tubuh lawan seperti leher, pergelangan tangan, lengan, dagu, selangkangan kaki, dan bahu. Teknik kuncian itu sendiri dapat dilakukan dengan tangan serta bantuan dari kaki yang saling berkolaborasi. Kita lihat tahapan-tahapan melakukan teknik kuncian dari gambar 1 sampai 5 secara berurutan berikut ini. Teknik dasar dalam pencak silat yang ke-10 adalah berbaring. Sikap bertahan dalam pencak silat yang satu ini biasanya digunakan dalam kondisi terpojok oleh serangan lawan, sehingga ketika terjatuh, posisi ini menjadi cara yang efektif dalam melakukan pertahanan. Berikut ini adalah macam-macam sikap berbaring dalam pencak silat, yaitu sikap telentang, sikap telungkup, dan sikap miring. Ini Bapak sajikan gambar posisi berbaring dalam pencak silat. Silahkan anak cermati dan bisa silahkan anak-anak coba sendiri di rumah dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Demikian anak-anak yang dapat kita pelajari tentang pencak silat pada kesempatan ini. Semoga semua yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kalian untuk menambah pengetahuan kalian tentang pencak silat dan dapat
menyemangati kalian untuk belajar seni bela diri tradisional Indonesia yang sudah mendunia. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga Tuhan memberkati kalian.